Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernikahan putri Pak Anies Baswedan kemarin. Ini ada hal yang menarik teman-teman, karena banyak pejabat publik dan ketua umum parpol ini hadir di acara resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan. Dan ini sesuatu kebanggaan, kemudian kebahagiaan bagi Pak Anies Baswedan karena banyak tokoh yang hadir. Sebut saja ada Pak Jokowi, Presiden RI hadir di acara resepsi pernikahan putri dari Pak Anies Baswedan. Kemudian ada Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin juga ada di sana. Kemudian ada Pak SBY, yaitu mantan Presiden RI, itu juga hadir di acara resepsi pernikahan. Kemudian ada Cak Imin, ini juga hadir di sana teman-teman. Kemudian ada Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni ini adalah putri dari Gus Dur yang ini berseberangan jalur politiknya dengan Muhaimin Iskandar. Itu pun hadir di sana teman-teman. Walaupun antara Muhaimin Iskandar dengan Mbak Yeni Wahid tidak bertemu di lokasi itu teman-teman. Ya mungkin karena jaraknya berjauhan sehingga tidak bisa bertemu. Tetapi beliau-beliaunya hadir di sana. Kemudian ada Erick Thohir ada di sana. Kemudian ada Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh ini juga terhadir. Kemudian ada PKS. Kemudian ada AHY juga hadir di sana. Kemudian ada Zulkifli Hasan itu juga terlihat hadir di sana. Ada Pak Prabowo Subianto, ini juga hadir di acara resepsi pernikahan. Itu artinya teman-teman, kita melihat seperti Pak Prabowo Subianto ini kan bisa jadi menjadi kompetitor Pak Anies Baswedan. Karena Pak Prabowo ini akan maju di Pilpres 2024, sementara Anies ini didukung oleh banyak kalangan dan deklarasi-deklarasi sudah di mana-mana ini akan maju di 2024. Artinya antara Pak Prabowo dan Pak Anies ini bisa jadi berhadapan-hadapan di Pilpres 2024. Itu pun teman-teman, Pak Prabowo hadir di acara pernikahan putri dari Pak Anies Baswedan. Saya melihatnya ini adalah kedewasaan berpolitik teman-teman. Pilpres, kemudian persaingan antar parpol ini ranah politik. Tetapi hari ini harusnya mereka itu calling down. Dan ini sudah ditunjukkan oleh para politisi kedewasaan berpolitiknya di acara silaturahmi di resepsi pernikahannya putri Pak Anies Baswedan. Jadi ini saya pikir hal yang patut dicontoh oleh banyak kalangan karena para politisi walaupun berkompetisi dan sering melontarkan ide gagasan yang berseberangan, tetapi di acara pernikahan mereka duduk bersama, mereka bisa bercengkrama, bisa ngomong-ngomong dan sebagainya. Itu artinya silaturahmi tetap terbangun. Inilah kedewasaan politik. Namun demikian teman-teman, ada elit bahkan ketua umum partai politik yang satu ini tidak hadir di acara resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan, yaitu Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, Hasto Kristianto. Ini kok tidak hadir di sana, tidak terlihat. Padahal ketum parpol lain ini hadir di sana teman-teman dengan guyup rukunnya, menjalin komunikasi, menjalin tali silaturahmi. Tetapi kenapa Megawati, Puan Maharani tidak hadir di sana? Kemudian Hasto Kristianto, apakah karena mereka sering mengkritik Pak Anies Baswedan sehingga mereka itu enggan untuk datang ke sana? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tribun Jakarta. Tak ada Megawati di pernikahan putri Anies Baswedan. Pengamat mengatakan mereka terkesan ada ganjalan. Ketidakhadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di acara resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan, dinilai sebagai bukti ketidakharmonisan hubungan kedua tokoh politik tersebut. Hal itu diungkapkan pengamat politik Jamiluddin Ritonga yang sangat menyayangkan absennya Megawati di acara tersebut. Walaupun belum terkonfirmasi apakah ketidakhadiran Megawati karena tidak diundang atau memang tidak ingin hadir. Terkait ketidakhadiran Megawati Soekarno Putri memang sangat disayangkan sebab ajang pernikahan
anak Anies Baswedan tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan elit nasional akur-akur saja, ucapnya dalam keterangan tertulis Sabtu 30 Juli 2022. Menurutnya, kehadiran Megawati diharapkan bisa menurunkan tensi politik di tanah air yang belakangan mulai memanas jelang Pilpres 2024. Dengan kehadiran Presiden RI keempat itu, rakyat akan melihat hubungan para elit politik di negeri ini baik-baik saja dan tidak ada ketegangan yang terjadi. Jamiluddin membaca ketidakhadiran Megawati menandakan adanya ganjalan hubungan dengan Anies ataupun sebaliknya. Hal itu terlepas dari diundang atau tidaknya Megawati. Ini mengindikasikan silaturahmi Megawati dan Anies terkesan ada ganjalan, kata Jamiluddin Ritonga. Tak seperti Megawati, sejumlah petinggi parpol lain justru tampak menghadiri resepsi pernikahan Putri Anies yang dilaksanakan di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara. Beberapa elit politik yang datang seperti Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, dan Ketum Nasdem Surya Paloh. Selain itu, turut hadir pula Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hingga elit PKS Sohibul Iman. Bahkan Presiden Jokowi juga turut menghadiri resepsi pernikahan anak sulung Anies Baswedan ini. Terlepas ketidakhadiran Megawati, momen pernikahan anak Anies telah dimanfaatkan elit politik untuk bersilaturahmi. Anies menjadi magnet berkumpulnya elit politik tersebut, kata dia. Kehadiran para petinggi partai politik mengindikasikan Anies diterima mayoritas elit politik nasional. Anies masih dinilai sebagai salah satu magnet politik di tanah air. Hal itu membuat pimpinan parpol meringankan langkahnya untuk menghadiri pernikahan putri kesayangan Anies, ucap Jamiluddin Ritonga. Ia pun mengaitkan kehadiran Surya Paloh, AHY, dan Sohibul Iman dengan peluang poros Nasdem Demokrat PKS mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ketika petinggi parpol ini pun disebutnya memanfaatkan momen pernikahan Mutiara untuk menunjukkan kebersamaannya dengan Anies Baswedan. Surya Paloh, AHY, Sohibul Iman ingin menyampaikan pesan bahwa Anies menjadi bagian dari mereka, ujarnya. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan kebersamaan menuju Pilpres 2024. Walaupun demikian, ia menyebut tak melulu kehadiran petinggi parpol di pernikahan putri Anies Baswedan ini terkait Pilpres 2024. Ia mencontohkan kehadiran Prabowo Subianto dan Caimin yang disebutnya hanya ingin mempererat tali silaturahmi dengan orang nomor satu di DKI Jakarta itu. Pasalnya, Gerindra dan PKB santer dikabarkan bakal berkoalisi untuk membentuk koalisi jelang Pilpres 2024 mendatang. Prabowo dan Caimin tampaknya satu hati untuk berkoalisi. Mereka tidak akan mengusung Anies pada Pilpres 2024, tuturnya. Dengan kehadiran para petinggi parpol itu, pengamat dari Universitas Esa Unggul itu menilai bahwa hubungan mereka dengan Anies Baswedan baik-baik saja. Elit politik yang hadir ingin menunjukkan mereka damai-damai saja. Karena itu sudah saatnya kampret cebong berdamai di dunia maya, kata dia. Nah, itu teman-teman terkait kehadiran para tokoh politik, ketum partai politik, juga pejabat tinggi negara seperti Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, ada Erick Thohir, dan ada juga Pak SBY hadir di acara resepsi pernikahan Mbak Mutiara, putri dari Pak Anies Baswedan. Semua itu dalam rangka apa, teman-teman? Pertama, dalam rangka memenuhi undangan dari Pak Anies Baswedan. Kedua, ini memberikan rasa kebahagiaan ketika mereka hadir di acara resepsi pernikahan. Artinya, mereka juga mendoakan akan kedua orang yang telah menikah itu supaya hidup aman, tentram, damai, rukun sampai kakek nenek. Itu artinya doa-doa mereka untuk pasangan putri dari Pak Anies Baswedan. Di samping itu, kalau menurut saya adalah untuk bersilaturahmi saja, untuk santai-santai saja.
Walaupun di luar sana tensi politik sudah semakin memanas teman-teman, terkait calon presiden dan wakil presiden, terkait koalisi-koalisi partai politik, itu sebenarnya cukup memanas. Nah, dengan acara yang Pak Anies gelar kemarin itu, supaya ini menurunkan tensi politik yang memanas itu, saatnya cooling down, menikmati makanan, kemudian mendengarkan musik lagu, atau sekedar bercengkrama di antara tokoh-tokoh ketum partai politik atau pejabat negara yang ikut hadir di acara resepsi pernikahan itu. Namun tidak dengan elit PDIP teman-teman. Ini yang kita sayangkan. Diharapkan seperti Megawati atau Puan Maharani lah bisa hadir di acara dalam rangka silaturahmi, dalam rangka menurunkan tensi yang semakin hari menghangat teman-teman terkait calon presiden yang akan diusung oleh para pendukungnya. Karena di luar sana ada Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Anies yang ini para pendukungnya sudah mulai menyuarakan, bahkan koalisi-koalisi Anies presiden, Ganjar presiden, kemudian Prabowo presiden, ini luar biasa di luar sana. Namun sangat disayangkan kenapa Megawati, Puan Maharani, Hasto Kristianto kok tidak hadir di acara resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan. Apakah mereka diundang namun enggan datang, ataukah mereka tidak diundang maka dia tidak datang dan sebagainya. Berbagai spekulasi yang muncul, tetapi kalau kita melihat ketum-ketum partai itu banyak yang hadir di acara tersebut. Tetapi kenapa elit PDIP kok tidak hadir? Itu menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, itu yang bisa kita bahas kali ini mengenai pernikahan putri Anies Baswedan yang banyak dihadiri oleh pejabat tinggi negara. Bahkan Pak Anwar Usman, Ketua MK kemarin juga hadir di sana. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, pernikahan putri dari Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.